Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan juga selalu profit dari Bursa Indonesia. Sebelumnya saya mohon maaf ya, mungkin 1 minggu ini saya tidak ada upload video untuk watchlist saham-saham yang akan dibeli. Memang ada kesibukan yang mendesak, jadi memang saya skip dulu selama mungkin 1 minggu lebih ya. Saya nggak buat video. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan minggu ini saya bisa buat lagi video-video yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk milih saham-saham apa yang masih ada potensi naik ya, bisa menghasilkan profit buat teman-teman. Oke, untuk yang pertama adalah kita lihat dulu ISG hari ini. Ya, ISG sempat turun ya hari ini sampai dengan ke level harga 7.050 ya, tapi di penutupan kembali menguat terbatas 0,03% dan ditutup dengan harga 7.086. Ya, mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Ini juga sepertinya sudah mudah-mudahan belum capek ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ke 7.900-an lah. Kita tunggu aja, kita lihat aja di pergerakannya. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama ya. Jadi mungkin saya nggak terlalu panjang-panjang untuk analisa satu saham. Jadi kita lihat aja. Jadi simak baik-baik ya. Oke, yang pertama adalah STAA. STAA hari ini menguat 0,39% ya. Nah, ini STAA posisinya sudah mulai bagus, sudah bergerak lagi di atas MA10 20 30. Mudah-mudahan bisa naik lagi. Mungkin target terdekatnya atau target paling jauh untuk saat ini ya, karena dia harus bikin new ATH lagi kalau misalkan itu. Nah, mungkin targetnya teman-teman bisa pakai target di 1325 atau 1 tick 2 tick di bawahnya boleh. Ini juga boleh jadikan target, tapi kalau mau target pendek bisa mungkin sampai dengan di harga 1290 atau mungkin di harga 1300 itu juga bisa. Nah, untuk saat ini target yang saya masukkan adalah di 1325. Selama dia masih bergerak di atas 1270, teman-teman silakan aja kalau mau masuk. Tapi kalau udah bergerak, misalkan dia turun lagi di bawah EMA 10 20 30 atau di bawah harga 1250, ini teman-teman mesti hati-hati. Oke, selanjutnya adalah saham LSIP. Nah, LSIP ini sudah mungkin sekitar 1 minggu lebih ya. Setelah di tanggal 19 Juli dia sudah berhasil breakout EMA 30, menguat sampai dengan menyentuh EMA 100, lalu dia turun. Dan hari ini sudah sebetulnya hari tanggal 4 Agustus dia sudah mulai bergerak di atas EMA 10 20 30. Tapi di hari Jumatnya dia turun ya, koreksi 1,2% dan hari ini menguat lagi 1,6% dan close di harga 1240. Nah, ini juga boleh diperhatikan selama dia masih bergerak di atas 1225. Mumpung belum jalan ya. Jadi boleh dipantau, tapi juga masih hati-hati kalau dia close di bawah 1220. Ini masih boleh diperhatikan di minggu ini ataupun minggu depan. Mudah-mudahan dia bisa bergerak di atas EMA 100 untuk tren yang jauh lebih panjang. Selanjutnya adalah GZCO. Nah, GZCO sudah 5 hari ya setelah turun. Dia 4 hari cenderung sideways. Nah, ini juga masih boleh dipantau, masih bergerak di atas EMA 10 20 30. Kalau untuk beli silakan, kalau selama masih bergerak di atas harga 160, ini masih menarik diperhatikan, belum jalan terlalu jauh dan masih bergerak di atas EMA 10 20 30 dan 100. Ini juga boleh dipantau mungkin minggu ini ataupun minggu depan. Next adalah Cepin. Nah, Cepin juga hari ini berhasil menguat lagi 1,7% dan close di atas EMA 10 20 30. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau teman-teman mau masuk nih. Kalau misalkan Cepin menguat lagi besok bergerak di atas 5850, boleh silakan ambil, mungkin target pendek sekali ya. Ini mungkin di harga 5.900 atau kalau mau di 6.000 sekalian. Selanjutnya adalah JPFA. Nah, JPFA kembali menguat lagi hari ini dan sudah bergerak lagi di atas MA 100. Nah, MA 100 ini ada di harga 1.505. Mudah-mudahan masih bisa bergerak ya di atas 1.505, bertahan. Kita lihat aja kalau dia koreksi, kalau bertahan di 1.505 mudah-mudahan bisa
mantul-mantul dulu, atau kalau misalkan dia langsung naik break high hari ini yaitu di 1535, ini boleh diperhatikan juga pergerakannya. Ini juga menarik, mudah-mudahan bisa tren panjang ya. Jadi untuk teman-teman yang suka di saham ini ya tinggal lihat aja pergerakannya. Kalau dia breakout ke atas boleh ambil, tapi kalau misalkan dia rebound di area 1505 boleh juga diambil di area bawah. Selanjutnya adalah PMMP. PMMP udah berapa kali coba ya bertahan di atas MA10 20 30, berapa kali gagal lagi, naik, gagal lagi, naik, gagal lagi. Tapi mudah-mudahan kali ini nggak gagal ya. Kita lihat aja pergerakannya. Selama dia bergerak di atas 386, apalagi kalau bisa break previous high-nya, atau mungkin kita bisa pakai harga 390 ya. Kalau dia bisa bergerak naik di atas 390, ini boleh diperhatikan ya. Mudah-mudahan bisa menembus EMA 100-nya di 402. Selanjutnya GJTL. Nah, GJTL juga hari ini menguat 1,4% ya. Close-nya masih di harga 715. Ini teman-teman bisa perhatikan nih. 715 ini sudah berapa kali dicoba ya? Mungkin 3 kali ya, 3 kali sama dengan hari ini. Berarti 4 kali belum berhasil ditembus. Nah, kita lihat aja apakah besok opennya langsung di atas di 715 langsung naik atau justru malah akan turun. Jadi boleh diperhatikan juga untuk GJTL ya. Mudah-mudahan bisa lanjut. Mungkin target-targetnya di 730 dulu. Kalau bisa tembus, ini akan lebih, dan bertahan sampai dengan penutupan, ini akan jauh lebih bagus. Selanjutnya adalah SCMA. Nah, SCMA masih bergerak di atas EMA 100, ini juga masih boleh diperhatikan ya. Mudah-mudahan dia kuat di area harga ini di atas EMA 100. Nah, ini teman-teman kalau mau ambil posisi atau ambil barang boleh di area ini, silakan. Selama masih bertahan di atas 240, ini mudah-mudahan masih bagus. Dan untuk SMA sendiri ini terlihat ada resisten yang cukup kuat di harga 260. Jadi kalau tiba-tiba di jalan menembus 260 dan bisa bertahan di atasnya, mudah-mudahan trennya bisa panjang ya. Jadi dipantau aja pergerakannya. Selanjutnya adalah BIT. Nah, BIT juga masih bergerak sideways. Boleh dipantau atau mau cicil masuk silahkan ya, selama dia masih di atas 64. Atau kalau mau tunggu breakout 68 juga boleh. Tapi ini 2 hari ini bisa diperhatikan. Ini semakin menyempit pergerakannya. Nah, kalau bisa 67-nya kuat, setelah ditembus jadi support yang kuat 67, mudah-mudahan bisa lanjut menembus 68. Ini juga masih boleh diperhatikan saham ini. Selanjutnya Harum ya. Harum mudah-mudahan semakin harum ya setelah naik dan sempat menembus EMA 100, tapi di hari berikutnya dia nggak kuat, dia turun, koreksi di tanggal 2 Agustusnya dan turun terus. Dan 2 hari ini dia kembali menguat dan hari ini juga close di atas 1735 dan bertahan di atas EMA 10 20 30. Mudah-mudahan bisa menembus lagi 1875 yaitu EMA 100 dan bisa bertahan di atasnya. Mudah-mudahan trennya bisa naik lagi ke atas ya untuk jangka panjang. Untuk buat teman-teman yang suka invest, boleh dilirik saham ini kalau dia mulai bergerak naik lagi. Selanjutnya adalah TINS. Nah, ini grup-grupnya nih. Biasanya untuk TINS, Harum, MDKA, Inco, Antam biasanya suka bareng naik. Ini juga boleh diperhatikan ya. Hari ini TINS menguat 2,3%. Selama masih di atas 1470, ini boleh dipantau. Ini juga terlihat ada resisten ya, cukup kuat. Jadi diperhatikan aja kalau dia berhasil menembus 1520. Berikutnya adalah MDKA. Nah, MDKA hari ini close persis di EMA 100 ya. Nah, boleh diperhatikan kalau misalkan besok dia langsung lanjut. Kalau langsung lanjut boleh diperhatikan, mudah-mudahan bisa panjang lagi, naik lagi. Karena MDKA ini sebelumnya termasuk salah satu saham yang sangat uptrend, dan koreksi di tanggal 15 Juni kemarin itu koreksi di mana dia mulai bergerak di bawah EMA 100. Tapi untuk hari ini mudah-mudahan dia sudah mendekati, bahkan menyentuh EMA 100-nya di 4240. Mudah-mudahan minggu ini dia bisa bergerak lagi di atas EMA 100.
dan lanjut lagi trennya untuk naik lagi. Selanjutnya adalah Inco. Nah, Inco jauh lebih baik posisinya setelah menembus EMA 100 di 6.150, dia close di 6.325. Nah, ini juga boleh dipantau lagi. Kalau misalkan dia koreksi selama masih bertahan di atas EMA 100, masih boleh teman-teman untuk spek buy. Tapi kalau lanjut juga boleh kalau mau masuk. Jadi disiapkan aja trading plan-nya untuk take profit di harga berapa atau mau stop loss di harga berapa. Selanjutnya Antam. Nah, ini mirip-mirip ya pergerakan saham-saham tadi. Nah, Antam juga mulai mendekati EMA 100 di 2090. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan Antam naik lagi dan menembus 2090 dan bisa bertahan di atasnya, ini jauh lebih bagus. Selanjutnya adalah Elsa. Elsa menguat 2,01% ya hari ini. Dan kembali bergerak di atas EMA 100, 10, 20, dan 30. Boleh diperhatikan kalau teman-teman mau masuk selama dia bertahan di atas harga 300. Dan Elsa hari ini juga belum bisa menembus high di tanggal 4 Agustus yaitu di harga 304. Ini juga boleh diperhatikan kalau bisa dia tembus, mudah-mudahan bisa naik dengan kuat ya. Lanjut ke SMGR. SMGR setelah tanggal 4 Agustus naik 4,25%, lalu di tanggal 5 Agustus dia bergerak terbatas ya 0,7% dan bertahan di atas EMA 100 ya. Hari ini kembali menguat naik 2,9%. Ini juga boleh dipantau pergerakannya, apakah dia akan koreksi dulu atau mau sideways dulu beberapa waktu ya. Atau dia mau langsung naik, ini juga boleh diperhatikan karena sudah mulai bergerak di atas EMA 100. Nah, kita setelah SMGR ini kita lihat beberapa saham-saham semen-semen lain ya, termasuk CMNT. Nah, CMNT tapi sayangnya belum berhasil close di atas EMA 10, 20, 30 ya. Masih kurang 1 tick, tapi masih boleh diperhatikan karena dia masih bergerak di atas EMA 100. Nah, EMA 100 itu di harga 1000. Mudah-mudahan masih bisa naik lagi bareng dengan saham-saham yang lain. Selanjutnya INTP. Nah, INTP belum berhasil close di atas EMA 100. Dia close sama dengan EMA 100 di 9.750. Ini juga boleh diperhatikan apakah dia akan kembali ke bawah karena nggak bisa tembus atau justru malah akan open di 9750 untuk naik lebih kuat. Ini boleh diperhatikan di perdagangan minggu ini. Begitu juga SMBR. Nah, untuk SMBR hari ini sudah sempat menyentuh 498 ya, bahkan menembus 498. Tertingginya adalah di harga 500. Tapi sayangnya nggak bisa close di harga 500 yaitu di atas EMA 100. Dia kembali turun lagi ke harga open. Jadi dipantau aja apakah besok dia akan kembali menguat lagi untuk kembali naik lagi. Bareng dengan saham-saham semen-semen yang lain ya. Jadi dipantau aja untuk saham-saham ini. Selanjutnya adalah MTDL. Nah, untuk MTDL, Metrodata, 3 hari ini sudah menguat ya. Dan hari ini menguat 2,3%. Boleh diperhatikan apakah dia di minggu ini lanjut atau mau koreksi dulu. Tapi selama bertahan di atas 640, ini silakan teman-teman kalau mau ambil posisi. Ya, kita lanjut ke saham WIRG. Nah, WRIG hari ini menguat 5,26% dan close di atas 585 yaitu EMA 10, 20, 30 ya, dan close di harga 600. Nah, ini mudah-mudahan bisa lanjut ya karena sudah cukup lama dia turun dan sudah cukup lama juga dia sideways. Jadi boleh dipantau pergerakannya di minggu ini dan minggu depan. Selanjutnya adalah Wika. Nah, Wika sudah sempat menjemput target ya di 1010 lalu close di bawahnya di harga 1000. Nah, ini juga masih boleh dipantau karena masih di atas EMA 10, tapi dilihat aja dulu, jangan buru-buru, takutnya dia turun lagi kayak kejadian sebelumnya di tanggal 29 Juni. Nah, kalau misalkan dia turun ya tunggu aja apakah dia akan menembus EMA 100 atau tidak.
Tapi kalau misalkan dia bertahan di atas MA100 itu bagus, mudah-mudahan dia bisa tren panjang. Tapi kalau misalkan dia besok lanjut, ini juga boleh diperhatikan kalau teman-teman mau ambil posisi. Tapi untuk alokasi dananya jangan full dulu, tunggu dia dekat-dekat support kalau bisa. Tapi kalau misalkan dia lanjut naik, selama dia bertahan di atas 110, mudah-mudahan ini akan kuat lanjut lagi. Selanjutnya adalah TRJA. Nah, TRJA hari ini menguat 7,6%. Sempat menyentuh harga 260, tapi dibawa turun lagi menjadi close di harga 254. Ini juga boleh diperhatikan ke depannya apakah dia akan menembus MA100 dan bergerak di atas MA100 atau tidak, atau dia mau koreksi lagi. Tinggal kita lihat aja, nanti tinggal cari support-support terdekatnya kalau mau masuk. Tapi kalau dia breakout high-nya hari ini, mudah-mudahan bisa lanjut juga menuju MA100 di 268. Ya, selanjutnya Bevin. Bevin juga hari ini menguat ya, 3,6% dan menembus previous high-nya di harga 1280. Ya, ini sudah terlihat dia sudah bergerak di atas MA10, 20, 30 dan juga 100. Ini mudah-mudahan bisa uptrend panjang. Kita lihat aja apakah dia akan menjemput target-target berikutnya di 1345, 1370 dan 1405. Ini boleh diperhatikan lagi. Selanjutnya adalah DSNG. Nah, DSNG hari ini sempat di harga 540 ya, sempat menyentuh MA100 tapi belum berhasil close di atasnya. Boleh diperhatikan aja kalau sudah mulai bergerak dan kuat di atas MA100, mudah-mudahan trennya bisa berubah untuk naik lagi karena DSNG sudah cukup lama dia downtrend turun. Mudah-mudahan ini momentum bagus, tapi kita lihat jangan buru-buru masuk. Pantau dulu apakah dia sudah mulai bertahan di atas MA100 atau di atas harga 540. Selanjutnya Pegas. Nah, Pegas close bagus ya, hari ini menguat 2,5%, close di harga 1640. Close di atas MA10, 20, 30 dan juga 100. Sayangnya kurang satu tick lagi dia kalau misalkan close di 1645, dia close di atas previous high. Tapi boleh diperantau aja, mungkin minggu ini apakah dia akan lanjut naik dengan kencang atau naik dengan perlahan, ini juga boleh diperhatikan. Selanjutnya Unilever. Ya, untuk Unilever juga hari ini kembali menguat ya, 1,48%. Close di harga 4.790 dan juga close di atas MA10, 20 dan 30. Ini juga sudah kembali ke jalur yang benar, mudah-mudahan kuat naik ke atas. Target masih di 50-50 ya. Saat ini memang ini harga ini belum berhasil bertahan di atasnya, jadi diperhatikan aja kalau dia bisa close dan bertahan di atas harga 5.050. Selanjutnya adalah MLIA. Nah, MLIA ini juga boleh diperhatikan lagi selama masih bergerak di atas harga 600. Target-targetnya teman-teman bisa pakai target high sebelum-sebelumnya atau mau target yang paling jauh adalah di 690. Tapi kalau misalkan untuk target-target pendeknya teman-teman bisa pakai harga 645 atau harga 650, itu juga boleh. Next adalah APIK. Nah, untuk APIK sendiri masih tertahan di bawah MA100 yaitu 1070, dia masih close di 1065. Sudah sempat tembus, turun lagi, sudah sempat tembus, turun lagi. Ini juga boleh diperhatikan ya, kalau misalkan dia kuat dan close di atas 1070, ini mulai menarik. Dan ini ada juga support yang cukup kuat yaitu di 1055. Boleh diperhatikan ya di minggu ini apakah dia akan close di atas 1070. Kalau close di atas 1070, mudah-mudahan bisa menjadi momentum yang bagus untuk dia naik lagi. Targetnya kalau mau target jangka pendek mungkin ada di harga 1025 ataupun di 1125, atau kalau yang mau jauh di 1165. Ini boleh diperhatikan pergerakannya di minggu ini dan juga minggu depan. Selanjutnya adalah BBYB. BBYB hari ini menguat 3,07% ya. Sempat menembus high di tanggal 4 Agustus yaitu di 1520, tapi sayangnya close-nya dia turun satu tick di 1510. Jadi masih boleh diperhatikan.
karena dia masih bergerak dan bertahan di atas EMA 100 ya. Kalau misalkan dia turun atau koreksi, kita lihat aja apakah masih bertahan di atas 1445. Kalau masih bertahan, mudah-mudahan masih ada potensi dia buat naik lagi. Mungkin target terdekat ada di 1675 bisa. Kalau misalkan dia lanjut naik, jadi dipantau aja untuk saham ini, mudah-mudahan kembali uptrend. Selanjutnya Arto. Arto hari ini minus ya, minus 1,59%, tapi masih bertahan di atas EMA 100. Ini juga boleh dipantau aja. Apakah dia akan turun dulu menembus EMA 100-nya atau dia akan mantul-mantul mungkin di harga 10.700. Kita tunggu aja momentum yang bagus, apakah dia akan lanjut naik atau akan koreksi dulu. Selanjutnya adalah BBHI. Nah, BBHI hari ini koreksi 1,4% ya. Koreksi, kita lihat apakah dia akan menyentuh dulu 3.690 atau besok justru malah akan langsung menguat naik. Ini juga boleh diperhatikan ya, karena dia juga baru menguat dan bergerak di atas EMA 10, 20, 30 di tanggal 5 Agustus kemarin. Selanjutnya adalah BMRI. BMRI hari ini menguat 1,2%, tapi belum bisa menembus 8.350 ya. Ini juga boleh dipantau, kalau besok dia lanjut, mungkin target terdekatnya di 8.500. Ini boleh diperhatikan, mudah-mudahan kuat naik, bahkan bisa menembus 8.500, mudah-mudahan. Selanjutnya BBCA. Nah, BBCA hari ini doji ya, open dan close-nya sama, belum bergerak atau close di atas 7.875. Masih boleh diperhatikan kalau misalkan dia lanjut, tapi kalau misalkan dia koreksi, ya kita lihat aja apakah akan menembus harga 7.750 atau tidak. Nah, ini juga masih boleh dipantau pergerakannya. Nah, selanjutnya adalah BJBR. BJBR ya, setelah mulai naik perlahan dan hari ini juga masih naik 1,09% dan close di atas EMA 100 yaitu di 1390. Mudah-mudahan bisa bertahan atau mudah-mudahan bisa lanjut lagi naik ke atas, atau dia mau sideways dulu beberapa waktu ya untuk menguji EMA 100-nya. Ini masih boleh diperhatikan di minggu ini dan minggu depan. Next adalah BBRI. Nah, BBRI masih bertahan terus di atas EMA 100. Kita lihat aja apakah dia akan tembus ke bawah atau justru malah akan naik. Nah, ini boleh diperhatikan ya teman-teman, kalau misalkan dia hari ini juga nggak berhasil menembus previous high ya, hanya disentuh. Ini juga bisa dipantau kalau dia menembus 4.400 atau bahkan bisa menembus 4.430. Mudah-mudahan bisa kuat, jangan turun dulu. Mudah-mudahan bisa ke 4.630 dulu. Kalau bisa ke 4.630 ya mudah-mudahan bisa kasih profit buat teman-teman untuk saat ini. Next adalah BNKA. Nah, BNKA hari ini close di atas high sebelumnya, yaitu di atas 1095. Apakah dia akan lanjut? Masih ada beberapa persen lagi, masih ada gap yang kosong. Dipantau aja. Yang belum punya ya tonton aja. Kalau yang sudah punya ya jangan lupa untuk naikkan trailing stop untuk saham ini. Kalau udah mau masuk dari bawah ya mudah-mudahan sudah bisa profit ya. Selanjutnya adalah BBNI. Nah, BBNI juga masih bertahan nih di atas EMA 100. Masih di atas harga 8.000. Hari ini doji open close di 8.250. Masih boleh diperhatikan pergerakannya apakah dia akan turun lagi ke harga 8.000 atau akan langsung naik atau mau sideways dulu. Ini boleh diperhatikan dulu di minggu ini dan juga minggu depan. Kita langsung aja ke saham yang terakhir yaitu BBTN. Nah, BBTN juga sudah semakin mendekati EMA 100 ya di 1.550. Ini juga masih boleh dipantau apalagi kalau dia bisa menembus dan bisa close dan bertahan di atasnya. Nah, ini kalau sudah close di atas 1.550 apakah dia akan retest dulu ya atau sideways dulu. Ini juga boleh diperhatikan di minggu depan atau minggu ini dan juga minggu depan. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part pertama. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.